Oke, halo viewers. Balik lagi sama aku, Rifki Hadian. Dan mungkin langsung aja ya, sesuai judulnya, aku mau ngebahas tentang hal-hal yang lagi cukup booming, mungkin dari kemarin, yaitu adalah kecurangan UTBK tahun 2022. Di video kali ini, aku mungkin mau ngasih tahu pendapat aku aja, sebagai pengalaman aku menjadi pengawas, dan beberapa pandangan aku mungkin yang kecurangan-kecurangan ini kemungkinan juga akan terjadi di ujian mandiri yang belum dilaksanakan. Jadi bagi kalian mau ikut ujian mandiri, aku saranin sih mungkin nggak usah melakukan kecurangan, karena efek dari kalian melakukan kecurangan itu kan dapat dilihat kalau memang nanti ketahuan. Kita lihat ada orang-orang yang melakukan kecurangan, di mana orang tersebut memfoto soal, ada mukanya mereka, ada nama lengkapnya mereka, ada nomor peserta, bahkan kalau kalian sampai cari tahu lebih lanjut, itu ada tanggal dikirimkan fotonya gitu. Kalau aku lihat sih dari data yang aku dapat, tanggalnya itu tanggal 20 Mei tahun 2022. Dan jadi pertanyaannya, sebenarnya orang yang ada di sana itu sebagai joki atau orang yang minta bantuan sama joki, itu kita nggak tahu. Dan masih menjadi pertanyaan bagi kita. Cuman kalau secara pemikiran aku ya, kalau sebagai joki kenapa dia harus foto gitu. Jadi kalau asumsi aku sih mereka adalah peserta aslinya yang foto soalnya, terus dikirimkan dan nanti dikerjakan sama orang dan hasilnya dikirimkan juga, nanti mereka tinggal nulis hasilnya seperti apa. Tapi bisa juga mereka yang foto soalnya, nanti soal itu dikumpulkan dan soal-soal tersebut akan dibocorkan kepada peserta UTBK yang akan UTBK. Menurut aku informasinya belum ada yang 100% valid. Ada dua kemungkinan, dia bisa sebagai joki juga atau sebagai peserta yang memfoto untuk mengirimkan soalnya kepada joki yang tidak ada di situ gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya nih guys, yang aku bingung banget adalah kok bisa nggak ketahuan sama pengawas gitu. Padahal sepengalaman aku jadi pengawas UTBK ya, itu biasanya udah ada berita acara, kita harusnya memperhatikan siswa-siswa kita yang mencurigakan, dan kita tinggal menuliskan di berita acara aja. Jadi menurut aku pribadi, pengawasnya juga harus ditanya sih sebenarnya apa yang terjadi, permasalahannya seperti apa. Ada beberapa tweet yang mengatakan bahwa, oh, para peserta ini udah ditindaklanjuti kok ketika ketahuan gitu. Tapi yang kita nggak tahu ya transparansinya kayak gimana. Jadi menurut aku yang harus diselidikinya nggak cuma peserta tapi pengawasnya juga. Nah yang jadi pertanyaannya lagi, ini masalahnya cuma di peserta aja atau pengawasnya juga berhubungan gitu. Nah kita nggak tahu kan. Jadi kalau kalian tanya, Kak kayak Bad Genius, oh emang ada teman-teman hal-hal seperti itu. Bahkan menurut aku kenapa Bad Genius itu bisa difilmkan, karena mungkin ada orang-orang yang seperti itu, mereka menceritakan atau ada yang mengungkapkan sehingga pada akhirnya terbentuklah film seperti itu. Dan dari aku pribadi itu nggak cuman di UTBK aja teman-teman. Kalau teman-teman lihat atau teman-teman pernah ikut ujian kedinasan, ujian CPNS, bahkan CPNS ketahuan ya tahun lalu, itu juga ada hal-hal serupa gitu. Dan kalau teman-teman tahu, di tahun 2020 itu juga ada kecurangan-kecurangan disimak, bahkan sampai ketahuan juga siapa orangnya dan lain-lain. Jadi menurut aku ini akan berdampak sih sama kalian. Kalian harus ingat, jejak digital itu susah sekali hilangnya, atau bahkan tidak bisa hilang ketika kita sudah meng-capture suatu hal yang mungkin negatif dengan tingkah laku yang kalian lakukan, itu sampai seterus-terusnya bisa ketahuan gitu. Atau nanti pas kalian mau cari kerja, atau misalnya kalian udah lulus, sama kalian sudah tercemar, itu juga bisa berdampak buruk sama kalian. Jadi menurut aku, mungkin setelah ini juga akan ada joki-jokian di ujian mandiri. Jadi saran aku bagi kalian yang nonton dan kalian ada niatan untuk melakukan joki, menurut aku nggak usah, karena efeknya itu cukup besar sih. Kalau kalian nggak ketahuan, nanti kalian lulusnya juga susah, terus nanti nggak berkah juga menurut aku. Terus kalau ketahuan, kasihan kalian, kasihan keluarga kalian, kasihan saudara-saudara kalian, karena hal tersebut juga berdampaknya nggak cuma ke diri kalian aja, tapi ke orang-orang di sekitar kalian juga. Dan kalau kalian tanya, Kak gimana nih tindak lanjutnya? Menurut aku, udah ada yang ngelapor ke pihak LTMPT, tadi aku juga udah lihat beritanya. Jadi saran dari aku, serahkan semuanya ke LTMPT, kita sama kawal kasus ini lebih lanjut. Menurut aku, mungkin ada sih kecurangan-kecurangan lain yang belum ketahuan gitu. Jadi bagi kalian yang mungkin punya informasi atau punya teman yang sekiranya melakukan kecurangan, saran dari aku speak up aja sih. Karena
menurut aku akan banyak orang yang membantu kalian. Netizen di Indonesia menurut aku itu akan membantu kalian. Dan dengan kalian berani speak up tentang kecurangan-kecurangan yang ada, kalian tuh menurut aku kalian menyelamatkan orang-orang yang memang seharusnya lulus di sana gitu. Jadi kan misalnya nanti nih, yang joki-joki ini udah lulus di PTN dan jurusan tertentu. Kalau dia nggak diluluskan kan berarti ada yang naik, yang harusnya mungkin nggak lulus jadi lulus gitu. Menurut aku coba speak up aja ketika memang kalian mengetahui ada kecurangan-kecurangan yang kalian ketahui sekarang, mumpung belum pengumuman, sehingga nanti pas pengumuman benar-benar orang-orang yang lulus lah, benar-benar orang-orang yang jujur yang lulus di SBMPTN tahun ini seperti apa.